boleh bergabung kembali bersama dengan Anda dan tentu saya sangat berbahagia sekali boleh berada di tengah-tengah Anda dan berharap bahwa jaringan malam hari ini juga lancar begitu ya. Nah, teman-teman terkasih, seperti dibawakan tadi oleh pembawa acara gitu ya, bahwa tema permenungan kita malam hari ini adalah rumah belas kasih. Mau omong apa sebenarnya kita pada malam hari ini? Ya tidak jauh seperti yang sering menjadi diskusi atau permenungan yang saya bawakan dengan tema-tema belas kasih, kemurahan hati, atau kerahiman, begitu ya. Nah, tema ini coba saya tawarkan pada teman-teman, begitu ya, karena saya sangat tertarik menawarkan konsep rumah pada beberapa lembaga, komunitas, atau taruhlah paguyuban tertentu. Sehingga kita boleh belajar dan merefleksikan bahwa paguyuban kita, komunitas kita, keluarga kita merupakan sungguh-sungguh sebuah rumah. Lalu rumah yang seperti apa? Dan tema kita malam hari ini adalah rumah yang berbelas kasih, begitu ya. Nah, salah satu alasan mengapa saya mengajak Anda sebagai keluarga yang sungguh mencintai doa itu ya, komunitas doa ini begitu ya, untuk merenungkan aspek belas kasih dalam rumah kita dan konsep rumah nanti akan kita tawarkan begitu. Ini bermula beberapa hari lalu ya, tanggal 4 kemarin saya diminta untuk memberikan apa ya, menjadi teman gitulah ya, pendamping untuk sebuah refleksi bersama guru-guru agama sedekanat Palembang, kota Palembang begitu. Nah, salah satu hal yang disadari oleh guru-guru ini adalah ya bahwa setelah sekian lama anak-anak kita itu ya, anak-anak kita mengikuti belajar atau proses komunikasi atau bersosialisasi atau berpendidikan itu diadakan secara daring gitu ya, secara dalam jaringan, jarak jauh begitu ya. Anak hanya belajar melalui gawai begini ya, begitu. Lalu mama atau siapa yang di rumah mencoba untuk membantu dan lain sebagainya. Ini ternyata membawa dampak pada anak-anak. Dan betapa dampaknya ini bukan hanya soal bagaimana anak memahami atau kesulitan memahami secara intelektual, tetapi juga ada aspek-aspek psikologis atau sosial lain yang memang berpengaruh pada diri anak. Dan anak dikatakan di situ, diceritakan di situ, dinarasikan di situ dalam pertemuan itu menemukan apa ya, kebingungan. Banyak aspek hidupnya terhenti atau berjalan lambat. Sehingga muncul satu kesadaran jangan-jangan nanti akan ada satu generasi atau generasi yang hilang dari anak-anak ini. Karena selama 2 tahun memang sungguh-sungguh terkungkung dengan dunia serba terbatas itu. Bahkan ketika dinarasikan di sana oleh beberapa guru ya, ketika bertemu dengan teman-teman juga bingung, cuma diam. Ketika ada pelajaran, ketika dicoba tatap muka begitu, juga hanya diam, keluh, bisu, lalu menyapa gurunya tidak dengan nama atau tidak dengan Bu, tapi ya ala kadarnya sepintas begitu saja. Ada aneka hal. Nah dari sana lalu muncul tawaran dari saya untuk merenungkan bagaimana apa yang dialami oleh anak, realitas anak ini akhirnya nanti dalam suatu upaya para guru ini mengupayakan membangun sebuah sekolah itu menjadi suatu rumah yang ramah, rumah yang nyaman untuk anak-anak. Nah, konsep rumah inilah atau filosofi rumah inilah yang pada malam hari ini coba ingin saya tawarkan pada teman-teman LPF begitu ya. Rumah yang coba saya tawarkan konsepnya adalah rumah belas kasih. Lalu bagaimana gambarannya? Begini teman-teman ya, bahwa awal sekali saya mengajak teman-teman gitu ya, bahwa saya terinspirasi dari sabda Yesus gitu ya, bahwa
Yesus sendiri dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 2 itu mengatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Nah, dalam gambaran yang diberikan oleh Yesus, kalau saya mau menggali maknanya terkait dengan permenungan kita tentang rumah, begitu ya. Rumah yang dimaksud adalah sungguh-sungguh rumah yang tidak memelihara kegelisahan. Rumah yang memberikan sukacita. Rumah yang memberikan atau menawarkan kelegaan. Ini yang ditawarkan oleh Yesus. Maka kegelisahan hati, kekhawatiran, dan lain sebagainya tidak tumbuh di sana, tapi malah diusir. Nah, rumah yang coba ditawarkan dan dibangun oleh Yesus adalah juga rumah untuk belajar percaya satu dengan yang lain. Ya, ada trust di sana, ada rasa saling percaya satu dengan yang lain. Dan rumah yang ditawarkan oleh Yesus tentu adalah rumah yang longgar karena di sana banyak tempat tinggal. Itu. Dan sungguh-sungguh inilah rumah yang diharapkan. Rumah yang memiliki ruang yang mencukupi untuk orang-orang tinggal, merasakan nyaman, dan sungguh-sungguh belajar untuk menemukan sukacita dan membangun trust tadi. Dan kalau itu rumah yang ditawarkan atau yang sungguh-sungguh diberikan oleh Yesus adalah rumah yang bukan hanya menampung nilai-nilai kesementaraan, tetapi yang menawarkan nilai-nilai keabadian. Nah, inilah konsep tentang rumah itu. Kita mengambil inspirasinya dari sabda Yesus sendiri. Lalu yang berikut, ya, kita mengambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai dengan 32. Kisahnya Anda tentu sangat familiar dengan ini, yakni kisah anak yang hilang. Saat itu diposisikan atau dinarasikan, konteksnya adalah ketika anak hilang sudah menyadari siapa dirinya, si bungsu itu ya, mengalami bahwa dirinya kok hidup seperti ini di luar, begitu ya. Lalu ia mengatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Di sini ditemukan ya, bagi setiap anak-anak, anak Allah tentunya ya, yang mengalami keletihan, yang mungkin sedang hilang, yang mungkin sedang jatuh, yang mungkin sedang tidak berdaya, yang mungkin mengalami sesuatu hal yang juga dirinya sendiri tidak ingin. Ketika mengingat, ya, ia punya memori baik tentang rumah itu, bahwa rumah kita, bahwa rumah itu adalah rumah keberlimpahan. Keberlimpahan yang ada di rumah ini tentunya bukan hanya keberlimpahan sementara, keberlimpahan sesaat begitu ya, tapi sungguh-sungguh keberlimpahan yang ditawarkan oleh Allah, keberlimpahan yang menawarkan nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai rohani, nilai-nilai yang sungguh-sungguh keabadian. Dan inilah konsep yang memang mau ditawarkan. Nah, saudaraku terkasih, ini yang mau saya maksud dengan rumah tadi, ya. Bahwa rumah ini adalah memang sungguh-sungguh rumah yang ya seperti itu, menawarkan keberlimpahan. Dan kalau kita menawarkan tentang konsep rumah ini, maka yang dimaksud di sini adalah bukan rumah sebagai sekadar bangunan, sebagai house, begitu ya. Ada dalam istilah bahasa Inggris itu ada istilah home. Ya ini rumah untuk bernaung. Kalau itu adalah sebuah rumah, maka dia adalah home. Ada help. Di sana ada saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Ini kalau itu sebuah rumah. Dan kalau sebuah rumah, maka ia adalah juga sebuah home yang punya open. Ada nilai-nilai keterbukaan yang coba dibangun untuk sungguh-sungguh tadi dikatakan membangun trust, rasa saling percaya satu dengan yang lain, rasa saling menerima. Nah, kalau itu adalah sebuah rumah, maka ia juga merupakan sebuah home dengan M, motivate. Selalu memotivasi yang lain, memberi kesempatan yang lain,
tidak mengadili, tidak menghakimi, tidak menilai dan lain sebagainya, tapi sungguh-sungguh memotivasi, bahkan mungkin juga ya menginspirasi begitu. Dan kalau itu adalah sebuah rumah, maka adalah sebuah home dengan equally. Artinya ada kesetaraan, ya, ada kebersamaan, ada keterbukaan di sana yang memang untuk berjalan bersama sebagai sesama anak-anak Allah, dan dalam hal ini juga adalah sebagai ya kita sama-sama manusia yang pada hakikatnya adalah terbatas, adalah sungguh-sungguh kita punya kelemahan, kita punya kerapuhan, kita punya eh, keberdosaan itu, dan memang di sini mengalami bahwa karena sama-sama lemah, sama-sama berdosa, kita pun sama-sama diberi rahmat oleh Allah sendiri. Begitu, ya. Inilah yang mau coba saya tawarkan mengenai konsep rumah itu, filosofi mengenai rumah, ya. Nah, lalu permenungan yang ingin saya tawarkan adalah begini. Maka sekarang pada gilirannya saya mau mengajak Anda untuk menyadari juga gitu ya, bahwa LPF pun buat saya atau saya tawarkan kepada Anda adalah sebuah rumah, begitu ya. Nah, lalu rumah yang seperti apa? Di situ saya menyebut rumah belas kasih. Kalau itu adalah rumah belas kasih, maka itu adalah rumah yang memang diwarnai dengan kemurahan hati, dengan kerahiman, dengan sikap penerimaan satu dengan yang lain, saling menghargai, saling mencintai apa adanya. Inilah rumah belas kasih. Dan di sini saya gambarkan gitu ya, Yesus dengan anak kecil yang memang mau duduk bersama. Ada aspek kasih di sana. Nah, kalau LPF adalah sebuah rumah, gitu ya, maka kita ingin sungguh bahwa LPF itu menjadi sebuah, saya sering menyebutnya gini, engkaulah ingatan. Ingatan atau memori yang baik, begitu ya. Akan sesuatu apa? Akan sesuatu bahwa kalau memang LPF merupakan sebuah rumah, begitu ya, maka LPF merupakan sebuah ruang yang nyaman untuk apa? Untuk pulang. Seperti dalam Injil Lukas bab 15 tadi, ya. Untuk pulang. Artinya apa? Ya, setiap kita ingin menimba kembali ya keberlimpahan, tadi sudah ditawarkan ya. Untuk pulang menimba kembali keberlimpahan. Untuk menimba apa lagi tadi? Sukacita dan mengusir kegelisahan. Untuk membangun trust, untuk menemukan ruang yang longgar karena di sana banyak tempat. Dan itu adalah tentang keberlimpahan dari sesuatu yang bukan hanya nilai-nilai kesementaraan, tetapi adalah nilai-nilai keabadian, nilai-nilai rohani sebagaimana dijanjikan oleh Allah sendiri. Nah, dalam ruang nyaman yang demikian, pada gilirannya ketika kita masing-masing dari anggota LPF atau taruhlah orang yang mau singgah di dalamnya begitu ya, atau bertemu dengan anggota keluarga LPF di sini begitu ya, orang-orang boleh merawat luka seperti anak yang hilang tadi ya, jatuh dalam kelemahannya lalu pulang merawat lukanya gitu ya. Lalu disitulah kembali berbenah. Karena apa? Karena yang ada di sana tadi home, ya, ada help, ada menolong, ada open, ada keterbukaan, ada yang memotivasi, dan pada gilirannya adalah ada kesamaan atau kesetaraan, di mana kita mau sungguh-sungguh menyadari sebagai pribadi yang lemah, berdosa, begitu yang rapuh, tapi kita menemukan dikasihi oleh Allah. Dan disinilah kita mau sungguh-sungguh berbenah, merawat luka kita. Dan ketika sudah mengalami ini semua, dalam komunitas kita, dalam keluarga LPF inilah kita sungguh-sungguh mau menyadari ya bahwa ya rumah kita memang menawarkan keberlimpahan itu tadi. Nah, saudaraku terkasih ya, dalam konsep yang demikian ya, saya menawarkan kepada Anda masing-masing anggota LPF ini atau yang pada malam hari ini ikut bergabung dalam
permenungan atau doa kita malam hari ini begitu ya. Silahkan Anda berfilosofi atau Anda berkonsep gitu ya bahwa LPF adalah sebuah rumah. Atau taruhlah keluarga Anda atau Anda ketika bergabung dengan komunitas manapun begitu ya. Jadikan itu juga merupakan sebuah rumah, dan betapa kita masing-masing dari orang yang singgah di dalamnya gitu ya, ingin memiliki sebuah rumah, sebuah ruang nyaman untuk setiap siapa saja boleh pulang, boleh merawat luka, boleh berbenah dan menemukan keberlimpahan. Nah, bukan malah menemukan sesuatu yang lain begitu ya, yang tentu tidak di luar konteks ini. Maka silahkan ya, tugas Anda ini setelah Anda bergabung dalam LPF, Loving Praying Family itu ya, bagaimana Anda menemukan filosofi ini, spiritualitas ini atau spirit ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita menemukan filosofi ini atau spirit ini, spirit rumah, belas kasih itu tadi ya, karena apa? Ya setiap kita anggotanya adalah rapuh, lemah, dan berdosa, dan kita ingin sungguh-sungguh menyadari diri dikasih dan diutus oleh Allah gitu ya sebagai penebar sukacitanya, maka pada gilirannya, lalu bagaimana caranya menjadikan LPF ini sebagai rumah belas kasih? Bagaimana? Nah, disinilah kita mau belajar bermenung bersama, begitu ya. Nah, kebetulan saya juga mengutipkan dari apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus di sini untuk kita semua, begitu ya. Nah, di sini dikatakan demikian ya. Dan dalam hal ini ya terkait dengan konsep ini tadi, saya ingin mengajak Anda untuk menghadirkan yang saya tawarkan tadi ya. Betapa sekarang begitu ya, anak-anak itu mengalami sesuatu situasi yang tidak mudah, lebih-lebih anak-anak rentan, anak-anak tingkat SD begitu ya. Setelah masa pandemi, sekolah hanya daring, bersosialisasi hanya daring, doa hanya daring, dan hampir semuanya daring. Lalu mereka mulai pelan-pelan pasca pandemi ini keluar dari situ dan mulai hidup offline, bahkan nanti juga berinteraksi offline, belajar offline dan lain sebagainya, tatap muka semuanya. Anak-anak mengalami kegagapan. Anak-anak memiliki persoalannya masing-masing sendiri begitu ya. Nah, hadirkan ini sebagai salah satu wujud kita untuk menyediakan ruang nyaman atau ruang ramah untuk mereka ya, termasuk juga di keluarga doa kita ya. Dalam doa-doa kita di LPF kita hadirkan mereka. Nah, lalu bagaimana caranya agar LPF ini bisa menjadi rumah belas kasih dalam prakteknya nanti? Di sini saya kutipkan demikian ya. Gereja diajak untuk berani menyusuri lorong-lorong kehidupan, bahkan masuk ke dalam ruang gelap yang ditampaki umat manusia dewasa ini. Sebagai gembala yang baik, gereja harus hadir dan terlibat dalam pergulatan duka lara serta derita umat manusia. Gembala yang mencari, yang tidak pernah tinggal diam, yang senantiasa terbuka, yang senantiasa bersiarah menapaki pergumulan hidup. Nah, agar ini bunyi kutipan dari Paus Fransiskus ini ya, saya mengajak Anda untuk mengganti kata gereja itu dengan LPF atau dengan nama Anda masing-masing. Misalkan gini ya, LPF diajak untuk berani menyusuri lorong-lorong kehidupan. Elis diajak untuk, atau Romo Elis diajak untuk berani menyusuri lorong-lorong kehidupan. Artinya apa? Artinya ya kita diundang untuk membenamkan diri pada realitas sebuah ruang di mana kita harus melayani, harus hadir ya. Dan diharapkan pula bahwa realitas itu bisa menjadi inspirasi bagi gerak hidup atau pelayanan yang lebih bermakna begitu ya. Kalau Pak Fransiskus mengatakan gembala ya harus berbau domba. Kalau Anda adalah sebuah komunitas yang cinta berdoa, maka doa kita juga harus berbau realitas.
Nah, harus berbau, tanda kutip begitu ya, yang memang sungguh menjadi keprihatinan atau pergulatan dunia saat ini. Walaupun kita ada di ruang virtual dan kita masing-masing di posisi yang jauh berjauhan begitu ya, tapi kita diundang untuk masuk ke lorong-lorong kehidupan nyata yang saat ini sedang berteriak, yang saat ini sedang merintih, yang saat ini sedang menangis, dan kita hadirkan itu di ruang doa kita. Kita bawa di sana juga menjadi gerak kita, ya. Walaupun wujud kita adalah bentuk kita adalah dalam doa, tapi kalau doa itu mengalir dari realitas, terinspirasi dari realitas sungguh yang sedang berteriak di dunia kehidupan kita, gitu ya. Maka doa itu pasti bunyi dan memiliki maknanya. Karena apa? Anda sudah menentukan atau memilih bahwa komunitas ini, keluarga ini, rumah ini adalah rumah doa. Untuk menyalurkan belas kasih itu tadi, inilah bentuk pelayanan Anda. Ya, Anda tidak hanya berdoa untuk diri, tapi untuk orang lain. Maka kita sungguh-sungguh diajak, diundang sungguh untuk terinspirasi dari yang sungguh-sungguh realitas. Dan kita diajak terinspirasi olehnya. Maka terkait hal ini sebenarnya saya juga sangat teringat dengan salah satu yang buat saya selalu terinspirasi juga dalam kehidupan sehari-hari, bahwa waktu itu ketika saya masih frater begitu ya, saya sering gitu ya kalau liburan itu nyepinya itu di pertapaan, baik pertapaan Rowo Seneng maupun Gedono. Yang saya kagumi adalah bahwa mereka hidup dalam kesunyian, silensium, kerja tangan, dan hanya dalam pertapaan itu, tapi doa-doa mereka selalu aktual, selalu membawa realitas sehari-hari yang menjadi keprihatinan dan tangisan dunia sekitar, itu muncul di sana. Nah, itu walaupun mereka hidup dalam tembok pertapaan, tapi hidup doa mereka terinspirasi, terdorong dulu sungguh oleh sesuatu yang memang menjadi keprihatinan dunia. Nah, teman-teman, selanjutnya gereja yang tidak hanya tenggelam dalam tindakan kesalehan belaka tanpa berani masuk dalam upaya mewujudkan buah rohani dari tindakan kesalehan tersebut. Sekali lagi, gantilah kata gereja dengan LPF atau nama Anda masing-masing gitu ya. Bahwa LPF tidak hanya tenggelam dalam tindakan kesalehan doa-doa saja, lalu selesai Tuhan begitu ya, tanpa berani masuk dalam upaya mewujudkan buah rohani dari tindakan kesalehan itu. Ya, ajaran atau doa-doa tidak hanya fokus pada kesalehan pribadi, kesalehan komunitas ini saja, gitu ya. Tidak tertutup pada itu, dan ini sudah dihidupi oleh LPF. Bahwa doa di situ menjadi tindakan keterlibatan apa yang sedang menjadi keprihatinan dan realitas dunia sekitar. Dan sejauh saya dengar nanti akan ada sharing dari suster dari Itali. Tentu ini akan men-sharingkan sesuatu juga yang menjadi wujud doa Anda. Inilah cara kita ya, tidak hanya duduk di ruang nyaman kesalehan pribadi atau kesalehan komunitas begitu ya, tapi sungguh-sungguh mewujudkan buah rohani dari tindakan kesalehan tersebut dalam bentuk doa-doa kita untuk mereka begitu. Nah, lalu berikutnya saya mengutipkan lagi begitu ya. Ini tentang seruan Paus Fransiskus agar gereja itu pergi ke periferi kehidupan, menjumpai langsung yang berkebutuhan begitu ya. Nah, gereja harus berani keluar, tidak tinggal diam dan tenggelam di dalam atau berpusat pada diri sendiri. Lebih baik melihat gereja yang kotor, memar dan lelah karena keluar, berada di jalanan dunia daripada sakit dan lesu karena diam di dalam, tidak beranjak dari tempatnya yang nyaman. Begitu. Sekali lagi, saya mengajak Anda untuk mengganti kata gereja di sini ya dengan nama LPF atau nama diri Anda. LPF harus berani keluar.
Elis atau Romo Elis harus berani keluar, tidak tinggal diam dan tenggelam di dalam atau berpusat pada diri sendiri, gitu ya. Komunitas atau diri kita ya yang kita masuk ada di dalamnya itu jangan sampai hanya jadi ruang kenyamanan diri sendiri ya atau kenyamanan komunitas kita. Tapi disinilah justru ketika menemukan ini sebagai sebuah rumah ya, kita menemukan keberlimpahan di sana, kita menemukan sukacita di sana tadi sudah disebutkan, kita menemukan ruang yang longgar sehingga kita memang boleh mengungkapkan diri di sana. Kita menemukan aneka hal, rasa percaya satu dengan yang lain. Inilah yang pada gilirannya membekali kita untuk berani keluar dari rumah kita menjumpai yang lain. Nah, ini LPF menjadi ruang perutusan untuk kita pergi, untuk kita berani keluar ini tadi, berbagi dengan yang lain. Nah, kalau kita keluar dari rumah gitu ya, diutus dari rumah belas kasih yang di rumah rumah kemurahan hati, rumah kerahiman, rumah belas kasih ini tadi begitu ya. Dan sungguh-sungguh kita berangkat dari sana, maka yang dibagikan itu tadi ya, ada home, terus kemudian keberlimpahan, sukacita dan lain sebagainya. Dan rumah kalau ini adalah rumah belas kasih, maka ini adalah rumah untuk ya boleh pulang, boleh merawat luka, tanda kutip, untuk berbenah dan memungkinkan yang lain mengalami itu. Karena buah-buah atau rahmat-rahmat itulah yang ingin kita bawa ketika kita berjumpa dengan yang lain. Memang tidak nyaman ketika kita harus berani keluar menjumpai realitas kehidupan sehari-hari di situ. Tapi Paus Fransiskus meneguhkan kita bahwa ya tidak apa-apa. Lebih baik kita kotor yang demikian itu tetapi memberi arti untuk yang lain ketimbang hanya di dalam tapi doing nothing. Gitu ya, hanya sibuk dengan kesalehan pribadi atau komunitas lalu menampik yang lain atau tidak menghadirkan yang lain atau tidak menjumpai yang lain begitu. Nah, ini undangannya sehingga memang rumah LPF sungguh-sungguh menjadi rumah yang menawarkan itu tadi aspek-aspek kemurahan hati. Ya. Lalu ini salah satu yang dikatakan oleh Paus Fransiskus terkait dengan pandemi ini ya. Bagaimana orang cenderungnya seperti apa. Nah, namun mengetahui bahwa sarana-sarana yang paling canggih sekalipun yang sanggup melakukan banyak hal tidak membuat satu hal kelemah lembutan. Maksudnya demikian, teman-teman ya. Ketika berhadapan dengan realitas sehari-hari, ya cenderungnya kita itu berbicara soal alat, soal sarana, soal kebutuhan material, soal ini itu, soal kecanggihan, soal ini ada, pokoknya sarana-sarana gitu ya. Yang kita bayangkan itu. Lalu kita lupa akan satu hal. Apa itu? Yang ditawarkan oleh Paus Fransiskus adalah kelemah lembutan, aspek atau unsur dari belas kasih itu. Ya, seringkali kita hanya mengedepankan itu tadi yang material, yang duniawi. Itu penting, itu satu hal ya yang dibutuhkan. Tapi agar sesuatu yang indrawi, yang duniawi, yang alat, yang sarana itu tadi sungguh bisa bekerja dengan tuntas, dengan sempurna, dan pada gilirannya menawarkan bukan hanya aspek-aspek kesementaraan, itu aspek yang dari rumah tadi ya, yang kita bawa, tapi sungguh menawarkan unsur keabadian, kekalahan rohani iman itu tadi ya, harus ada kelemah lembutan yang menyertainya. Kelemah lembutan merupakan tanda nyata kehadiran Kristus, menjumpai sesama agar berjalan bersama, menyembuhkan, membantu, mengorbankan diri bagi sesama. Nah, di sini ya, kalau memang kita menyadari bahwa rumah LPF adalah rumah belas kasih yang menawarkan aneka hal yang sudah saya sebutkan di depan tadi ya, maka bahwa sarana prasarana duniawi atau hal-hal yang kita gunakan, kecanggihan dan lain sebagainya, itu satu hal. Tapi jangan sampai melupakan
satu hal yang lain yang lebih menopang semuanya dan membuat ini memiliki makna yang sedemikian dalam dan rohani, dan makna keabadian adalah kelemah lembutan. Ini ya harus ada dalam diri seorang anggota LPF. Nah, terkait ini semua, kita sebenarnya juga pada akhirnya kalau kita mau hidup, tinggal dan diutus begitu ya, dalam rumah belas kasih, rumah LPF tadi gitu ya. Disinilah sebenarnya kita itu diundang untuk masuk dalam alur atau dinamika belas kasih Allah. Kita diundang untuk ke sana ya. Maka Paulus mengatakan, ingatlah, Allah selalu berpikir tentang belas kasih, tentang kemurahan hati. Jangan pernah melupakan ini. Allah tidak pernah berpikir tentang kesombongan, tentang kuasa, lalu mengadili, menghakimi, selalu selesai. Tidak. Tetapi tawarannya adalah belas kasih, kemurahan hati, kerahiman. Allah bertindak di sana dalam pribadi Kristus. Allah selalu berpikir dengan belas kasih. Dialah Bapa yang murah hati. Allah yang berpikir seperti seorang ayah yang menanti-nantikan anaknya dan siap berlari menyongsongnya tanpa bertanya pada anaknya yang pulang ke rumah tadi, ada apa, bagaimana, lalu enggak. Tapi sungguh-sungguh menyongsong, memeluknya, mengajaknya masuk ke dalam rumah yang penuh keberlimpahan di sana. Nah, ini adalah Allah yang kita yakini. Maka kita setiap pribadi yang mengimani Allah yang demikian, tapi lebih hari ini juga begitu ya, sabda atau Injil misa harian hari ini, ya memang bernarasi tentang Allah yang murah hati, Allah yang berbelas kasih, Allah yang baik pada setiap orang, yang digambarkan seperti matahari, pasti bersinar untuk semua orang. Tidak hanya orang baik, tapi orang yang buruk, yang jahat pun juga diberi sinar. Lalu seperti hujan untuk orang baik dan orang jahat, semua diberi hujan dan semua diberi kesejukan itu. Itulah Allah, itulah kemurahan hatinya. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman terkasih ya, pada gilirannya saya juga ingin agar kita ketika sungguh-sungguh belajar mengupayakan bahwa LPF menjadi sebuah rumah atau keluarga kita menjadi sebuah rumah belas kasih begitu ya, kita diteguhkan di sini bahwa pada gilirannya kita bisa membayangkan betapa ruang keluarga LPF gitu ya, kita akan dipenuhi kehangatan cinta jika ada keramah tamahan dan kelemah lembutan satu dengan yang lain. Sikap saling menghargai dan memberi perhatian serta pengertian akan mengisi ruang keluarga LPF kita. Begitu ya. Artinya lagi apa? Artinya lagi kalau di situ ada kehangatan cinta dan keramah tamahan, kelemah lembutan ada, maka sebenarnya apa tadi disebutkan oleh Paus Fransiskus? Di situ Kristus hadir. Maka kalau kita menyadari sungguh-sungguh bahwa LPF adalah sebuah rumah belas kasih begitu ya, maka selain sarana-sarana atau hal-hal duniawi yang kita tawarkan, kalau memang kita butuh itu gitu ya, itu pun harus ditambahkan lagi dengan keutamaan tadi, kelemah lembutan. Isinya apa kelemah lembutan tadi? Ya, isinya adalah sesuatu yang berlimpah ruah yang ada di rumah, yang ada dalam Injil Yohanes dan Injil Lukas tadi. Dan akhirnya kita semua diundang untuk sungguh-sungguh menawarkan aspek itu dalam kehidupan bersama. Entah di komunitas LPF maupun juga ketika kita keluar hidup sehari-hari, ya. Dan disitulah kita diutus untuk membagikan apa tadi? Menjumpai yang lain. Dan disitulah berbagi kemurahan hati dengan aneka hal yang boleh kita tawarkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka teman-teman terkasih, itu yang bisa kita renungkan, dan terima kasih sekali boleh bersama dengan Anda untuk menemukan makna kembali. Apa makna, apa arti ketika kita ada bersama dengan yang lain dalam sebuah rumah yang disebut rumah belas kasih. Inilah LPF kita, berkat Tuhan beserta kita semua. Amin. Terima kasih.